Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio. Kami tim Puskesmas Tenang Buhit, saya Heni Borus Simanjuntak. Hari ini hadir bersama rekan saya Ibu Bidan Sesawina dalam kegiatan Gerakan Cegah Stunting. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bonandolok II beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua PPKK Desa 2, seluruh jajarannya, Ibu Bidan Desa, Ibu Pasien Kesehatan, dan seluruh keluarga yang bisa kami sebutkan satu persatu. Amangkinang Gerakan Cegah Stunting tahun 2023 harus kita laksanakan karena melihat hasil evaluasi kasus stunting di tahun 2022, ternyata daerah kita, Kabupaten Toba, kasusnya belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Secara nasional sudah ada yang turun kasus stuntingnya 21,1%. Tingkat provinsi turun. Masuk ke Kabupaten Toba, tidak turun-turun. Seolah-olah pemerintah Toba tidak bekerja untuk menangani kasus stunting. Padahal kita tahu bersama, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten bekerja keras untuk masalah stunting ini. Tapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dan ini menjadi pertanyaan besar di pusat dan di provinsi. Ada apa dengan Toba? Kenapa sulit sekali kasus stunting bisa turun? Kenapa kabupaten lain bisa turun? Nah, Kecamatan Balige merupakan penyumbang terbesar kasus stunting di Kabupaten Toba, Amangkinang. Dan Desa Bonandolok II juga menyumbang kasus stunting untuk Balige. Itu dia. Per April 2023, Desa Bonandolok II ada 3 anak kita yang masuk dalam kategori stunting. Nah, ini nanti. Kenapa ini masalah mungkin susah turun? Bisa jadi edukasi masalah bahaya stunting masih belum benar-benar dipahami oleh semua pihak. Mungkin masih banyak yang berpikir stunting itu hanya masalah tinggi dan pendek tubuh seorang anak. Tidak, Amangkinang. Itu hanya ciri-ciri fisik. Dampaknya, bahayanya bukan dari tubuhnya, tetapi organ otak anak yang stunting tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ini yang jadi masalah, bukan fisiknya. Fisik tadi hanya tanda-tanda. Kenapa? Karena manusia tidak bisa melihat organ otak seorang anak. Jadi Tuhan memberikan sinyal dari bentuk tubuhnya. Itu dia ini. Kalau cerita organ otak berarti berhubungan dengan tingkat kecerdasan anak. Saya yakin semua orang tua di dunia ini pingin anaknya cerdas. Saya ingatkan kembali, stunting itu kata kuncinya gagal tumbuh. Berarti ada kegagalan dalam tumbuhnya saat bertumbuh akibat pemenuhan gizi yang masih kurang. Sudah terjadi dalam jangka yang panjang, bukan 1-2 bulan. Bahkan mungkin sebelum anak ini lahir, sudah ada risiko stunting yang dibawa oleh ibunya. Gagal tumbuh akibat anak itu sering sakit karena sering sekali terpapar infeksi secara berulang. Kebersihan tubuh anak kurang, kebersihan anggota rumahnya kurang, lingkungan sekitar kurang. Akibatnya anaknya rentan sakit. Kalau sudah sakit beresiko stunting. Apa hubungannya? Makanan yang dimakan seorang anak ketika dia sakit, gizi itu berfungsi tidak untuk pertumbuhannya, Amangkinang. Jadi kemana pergi? Hanya membantu fungsi pemulihan tubuh anak. Jadi ketika anak sakit, fungsi pertumbuhannya terabaikan. Itu dia. Jangan sampai sakit. Nah, ciri-cirinya saya yakin sudah tahu lah. Di sini banyak kader kesehatan yang hadir. Mulai diukur
pendek dibanding teman sebayanya. Kalau dinaikkan ibu kadar ke buku pink Kak Iya, letaknya titiknya biasanya ada di bawah garis merah. Itu stunting. Jadi sebenarnya keluarga bisa mengetahui anaknya stunting atau tidak kalau keluarganya mau. Jadi setiap bulan harusnya keluarga itu melihat buku pink itu. Oh, tadi Bu Kadar ngisi buku pink si Ucok, Bu. Tengok dulu titiknya. Oh, di atas garis merah, aman. Sebenarnya keluarga itu bisa tahu. Ibu Kadar bisa lihat langsung dari buku Kak Iya. Tanpa kami olah dulu, ibu duluan sudah tahu. Sebenarnya itu dia. Anak ini bisa tidak stunting kalau sebenarnya semuanya kerjasama baik. Sebenarnya dia sudah menunjukkan ciri-ciri. Sebelum dia masuk stunting, biasanya berat badannya itu nggak naik-naik 3 bulan. Makanya harapan saya, ibu kadar kesehatan itu lebih kental. Kalau ada anak yang berat badannya nggak naik-naik, itu di langkah 4 penyuluhan ingatkan keluarga yang datang. Mak Ucok, si Ucok kita ini kayaknya berat badannya nggak naik-naik. Pertumbuhan panjang badannya juga kayaknya agak kurang rendah. Memang dia belum masuk kategori stunting, tapi beresiko ke sana. Ayo, perbaiki lagi pola makannya, perbaiki pola asuhnya, bagaimana jam tidurnya, supaya jangan masuk. Ketika sudah masuk anak itu ke dalam kategori stunting, pulihnya itu nggak bisa cepat, agak lama. Dan ini banyak membuat keluarga jadi jenuh. Udah Bu Messi, kenapa bukan seperti sakit demam atau pilek bisa sembuh 7 atau 14 hari? Kalau stunting tidak lama. Jadi harus sabar. Sebenarnya itu dia. Penyebabnya tadi saya sudah cerita di awal. Biasanya ini dari ibunya diawali. Ya, ibunya kadang saat masih remaja tidak paham kalau dia kena anemia. Ya, mungkin 30 tahun lalu belum ada informasi atau edukasi. Yuk remaja putri harus minum tablet tambah darah, belum minangnya. Nah, itu pengalaman berharga tahun ini kita perlakukan remaja mulai tahun lalu harus sudah minum tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Remaja putri 10 sampai 19 tahun. Harapan saya ini bisa disampaikan. Bagi yang punya remaja putri mohon diingatkan. Loh, kami dapat dari mana? Biasanya kalau sekolah yang ada di wilayah kerja kami yang Manginan itu kami kasih logistik sebanyak-banyaknya. Ada gurunya. Jadi guru yang memberikan. Itu sasarannya biasa anak SMP dan SMK. Kami berikan. Kalau misalnya ada anaknya masih dalam kategori remaja tapi sudah tidak sekolah, lalu kami dapat dari mana Ibu? Dari posyandu remaja. Makanya harapannya semua desa posyandu remajanya diaktifkan. Karena kan sudah ada kadernya, sudah ada DKR-nya lengkap semua. Jadi kita aktifkan. Jadi di situ nanti bisa data. Ayo siapa yang belum minum minggu ini? Diberikan. Kalau bisa langsung setiap bulan dikasih 4 tablet. Minum nanti ya Kak. Jadi tidak ada lagi remaja putri desa Bonandolok 2 yang anemia. Sebenarnya itu tabungannya kelak kalau dia menjadi seorang ibu. Setelah dia hamil, dia bebas anemia, anaknya sehat. Jadi hari ini kalau ada yang hamil, kami ingatkan harus minum tablet tambah darah mulai hamil. Setiap hari. Kalau remaja putri sekali seminggu cukup. Kebersihan lingkungan sangat mempengaruhi misalnya resiko stunting sebuah desa. Ya. Kebersihan lingkungan yang paling mencolok itu aman penggunaan jamban sehat. Desa Bonandolok 2 sampai sekarang masih belum stop ya Ibu Bidan. Stop buang air besar sembarangan. Masih ada keluarga di desa Bonandolok 2 yang belum punya jamban sehat. Katakan jamban sehat, ada jambannya, ada septicnya. Artinya kotoran yang dikeluarkan oleh seorang manusia harus ditutup, tidak boleh terbuka. Kenapa? Kotorannya bisa jalan-jalan nyampe ke lambung kita. Gimana caranya? Ya, buang air besar pun dia di porlak sana, nggak ada yang nengok. Kotorannya bisa nyampe ke rumah kita. Bukan uapnya, ada lalat, nyamuk, semua bisa bawa hewan-hewan kecil. Dia hinggap di kotoran di porlak tadi, lalu jalan-jalan ke rumah kita. Di rumah ada makanan, dia hinggap, kotoran tadi nempel di makan, lalu kita makan. Dan itu sudah terjadi sangat lama. Sampai detik ini masih terjadi Kenapa? Karena masih ada kotoran yang terbuka. Namanya kotoran harusnya itu sumber kuman. Tubuh kita saja tahu itu racun atau kuman, makanya tiap pagi kita langsung buang. Tanpa kita pintar tubuh itu langsung bekerja buang. Karena itu apa? Itu penyakit kalau ada lama-lama dalam tubuh. Jadi harapan
lagi buat desa Bonadolo 2, setelah ditingkatkan lagi edukasinya, namanya supaya semua keluarga di desa Bonadolo 2 bisa punya jamban sehat. Dan kampung kita yang tinggal di sini. Jadi kalau kita yang nggak menjaga, kan mungkin berharap membaca daun kata. Ikut kita dong, ya. Saling mengingatkan. Jangan lemparkan semua ke pemerintah desa. Harus sampaikan ke perangkat tidak. Kalau kita tahu ada tetangga kita yang belum punya jamban sehat, belum punya safety dan kita agak dekat dengan orang ini, bisa jadi saran kita lebih mudah masuk ke beliau dibanding saran Pak Kades. Ayo dekati secara kekeluargaan. Ayolah Mak Ucok, Pak Ucok, baik masuk kita mengenal. Yang sederhana saja bisa. Ya, saling mengingatkan ya. Ini bagian semuanya. Nah, ini dia. Ada 3 anak stunting per April 2023. Harapan saya tidak naik di bulan 7. Tidak naik ya Bu Bidan? Puji Tuhan, harapan saya ini pulih. Mari yang 3 keluarga ini ada yang lebih hadir. Jangan putus asa, bisa pulih tapi harus komitmen. Nangit. Harapan kita desa puskesmas bisa kerjasama yang baik untuk membimbing keluarga ini. Khususnya kader BKB, Bina Keluarga Balita. Ayo Bu bergerak saat inilah. Ambil Ibu diperlukan sekali membina keluarga balita ini. Bisa jadi ada hal yang dia tidak pahami, silahkan ditanyakan. Tanyakan dulu keluarganya apa masalahnya, supaya Inang ibu-ibu BKB bisa memberi solusi. Jangan beri solusi dulu tanpa Ibu tahu apa akar permasalahan kenapa anak itu sampai masuk dalam kategori stunting. Orang pertama yang tahu seorang anak itu masuk kategori stunting atau gizi kurang adalah kader. Kamu kenapa jurusan kami? Kenapa saat itu Ibu bisa langsung naikkan ke berarti Ibu bisa langsung tahu. Kalau kami masih kami olah lagi nanti aplikasi. Ibu bisa jual tahu. Jadi ketika Ibu sudah tahu di situ, hadir orang tuanya langsung suluh bertanya, gudang menukun, nanya suku kamu, karena ini masalah yang sensitif. Tak seorang ibu pun suka anaknya masuk kategori stunting. Tetapi ketika masalah sudah ada di depan kita, mari kita selesaikan sama-sama. Ibu WKB keahliannya dalam mengkonseling harus tingkatkan lagi, banyak baca. Di saat-saat seperti ini pertemuan banyak bertanya. Jadi ilmu kita setidaknya harus setingkat lebih tinggi dari keluarga yang ada di desa. Awali pola hidup sehat dari rumah sendiri. Bosan kita cinta sama orang. Awali dari diri sendiri, keluarga, baru boleh kita edukasi orang lain. Kalau kita sendiri tidak bisa menerapkan pola hidup sehat, ketika kita nanti mengedukasi keluarga yang lain, dan ditarget. Mudah-mudahan apa yang kader posyandu OP dan yes ya, jadi memang kita harus cari contoh dulu baru bisa kita mengedukasi seperti itu ya. Nah ini dia, jadi mulai tahun lalu sudah ada strategi yang dibuat pemerintah bagaimana caranya agar stunting ini bisa dicegah. Kalau cegah stunting artinya menyelamatkan anak yang tidak stunting, karena masih lebih banyak yang tidak stunting daripada yang stunting. Harapannya yang 3 ini pulih, sisanya ya jangan masuk ke dalam kategori stunting. Sisanya tetap dipantau tumbuh kembangnya, 3 pulih 2024 Bonadolo 2 bebas stunting. Itu tujuan kita hari ini. ABCDE, pemerintah buat singkat-singkat supaya mau dibaca oleh masyarakat, karena memang masyarakat Indonesia budaya bacanya masih kurang. Mau gajah-gajangan dari Bepa Marita dan Jahabe. Makanya ini mana singkat-singkat. Aktif minum tablet tambah darah buat remaja putri dan ibu hamil. Remaja putri setiap minggu, kalau ibu hamil setiap hari selama hamil. Ya. Yang B, hamil, ibu hamil harus teratur periksa kehamilan. Selama kehamilan minimal 6 kali. Kalau dulu ibu pernah dengar 4 kali, tidak lagi. Harus 6 kali minimal. Dari 6 kali, 2 kali harus USG. Dokter ayolah USG sudah mulai. Puskesmas Tanggang Muhid sudah diberi bantuan alat USG menginap. Boleh ke sana. Gak usah jauh-jauh ke rumah sakit kalau takut antri. Di sana ada dokter yang siap membantu. Kalau nggak punya BPJS, boleh nggak saya USG ke puskesmas untuk ibu hamil? Boleh. Tidak pernah ibu hamil kita tolak. Nah, ibu hamil tidak boleh dibebani dengan masalah administrasi untuk puskesmas. Kalau rumah sakit saya kurang paham. Tapi puskesmas Tanang Duit selalu melayani dengan baik. Ini yang cukupi konsumsi protein hewani. Kalau dikatakan protein hewani yang
artinya lauk pauk dari hewan. Bisa telur, kan bisa daging. Mulai 6 bulan inang harus dikasih makan. Gitu anak makan 6 bulan harus dikasih makan atau telur. Nah ya, mungkin kalau daging masih sulit dia cerna. Telur paling gampang. Biasanya tolong dikasih. Yang dia datanglah ke posyandu setiap bulan, ingatkan lagi. Dengan Bu Kader, harus ingatkan gitu. Oke, eksklusif. Nah, ini banyak yang gagal. Coba saya tanya yang hadir sedikit. Coba sedikit. Siapa di sini yang memberi anaknya 0 sampai 6 bulan ASI saja? ASI saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya enggak. Inang dulu anaknya enggak dikasih ASI saja. ASI saja. Kalau ASI saja hanya sampai 6 bulan. Ya. Kalau ASI saja hanya sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan kasih makan tetap lanjutkan ASI-nya sampai 2 tahun. Bilangnya jangan kebablasan. Oh, ASI saya banyak. Saya kasih sampai 2 tahun nggak usah makan. Hemat deh. Salah. Ada yang seperti itu, Memang kebetulan produksi ASI-nya banyak. Ya, anaknya memang sehat, tidak sakit. Tapi salah. ASI itu hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi anak 100% hanya sampai batas 6 bulan. Masuk 6 sampai 8 bulan hanya bisa memenuhi kebutuhan gizi 70%. Makanya 30% lagi harus dari makanan. 9 sampai 12 bulan hanya 50%. ASI bisa bantu gizi anak. 50% lagi dari makanan. Sampai 2 tahun hanya 30%. 70% dari makanan. Anakku Bagi